Shalom, perkenalkan saya David. Saya melayani di GPI Keluarga Allah Jogja dan saya mau men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hidup saya. Bermula di awal tahun sekitar bulan Maret hingga April. Di situ saya dan sekeluarga mendapatkan informasi tentang Kitab Bana Nusantara, tentang seleksinya. Dan event itu adalah salah satu event yang mungkin bisa dibilang kita nantikan, karena Kitab Bana Nusantara sendiri adalah gabungan dari tim orkestra dan paduan suara yang akan ikut mengiringi dalam 17 Agustus di Istana Negara. Dan istimewanya di tahun ini itu diadakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan terletak di Kalimantan Timur. Kitab Bana Nusantara sendiri kita mengiringi 17 Agustus yang akan dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi dan juga yang presiden barunya juga Pak Prabowo, dan juga beserta kabinet-kabinetnya dan juga tamu undangan dari pengurus negara juga. Bermula di audisi pertama itu kita disuruh take video, jadi kita harus mengumpulkan video. Ada 2 materi yang harus kita upload atau kita kirimkan. Di materi pertama itu kita memainkan tangan nada atau scale di 13 tangan nada, mayor dan minor, dan juga lagu klasik yang telah menjadi yang kita pilih sendiri, dan tingkat kesulitannya itu harus agak tinggi. Nah, di hari take videonya kita mulai, aku dan papa mulai di jam 12 siang dan baru selesai di jam 6 sore malam. Dan hasil total take videonya itu bisa mencapai 60 kali take video. Dan di situ Tuhan benar-benar proses saya dilatih dalam kesabaran, saya dilatih untuk melawan rasa ingin menyerah, rasa bosan, dan juga Tuhan benar-benar ingatkan saya untuk selalu, ayo, kamu bisa dan kamu harus kerja keras dan semua itu pasti oke dan well, all is well. Setelah take video, saya merasa senang banget karena saya bisa memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan. Dan juga hal yang ada di pikiran saya waktu itu adalah saya sudah melakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang lakukan sisanya. Karena kalau tidak begitu pasti saya akan overthinking, saya tidak akan tenang, dan untuk mempersiapkan di seleksi keduanya pasti juga tidak akan sebaik kalau tidak overthinking atau tidak tenang. Saya juga meminta dukungan doa dari keluarga komsel saya dan keluarga komsel orang tua saya juga, yaitu ada Conquerors dan Amazing Family. Saya juga mendapatkan support dan dukungan dari teman-teman sepelayanan, dari teman-teman kerabat saudara juga untuk mensupport saya agar saya bisa lolos di tahap 1 dan lolos di seleksi kedua. Setelah 10 hari saya mengumpulkan atau men-submit videonya, saya mendapatkan pengumuman bahwa ternyata saya lolos, dan puji Tuhan sekali, saya sangat senang dan keluarga saya tuh sangat bersyukur lah, kami sangat bersyukur di situ. Dan di situ Pak Mamah udah bilang ke saya juga kalau misalnya mereka sudah bangga pada saya dan juga sudah bahagia karena saya sudah lolos tahap 1, dan mereka tidak memberikan saya seperti bukan beban ya, seperti mereka tidak memberikan saya ekspektasi untuk lolos di tahap keduanya, karena memang dilihat dari peserta dan kompeten-kompeten lainnya itu mereka memang berkecimpung di dalam dunia musik sudah lama atau sudah lebih duluan dari saya, sehingga lebih senior dan lebih expert. Tapi hal itu yang bikin saya senang karena saya jadi tidak punya beban ekspektasi yang terlalu tinggi dan saya bisa mempersiapkannya dengan baik. Saya waktu persiapan untuk tahap seleksi keduanya juga saya latihan tiap hari itu selama 1 bulan, benar-benar tiap hari saya latihan untuk materi-materinya yang akan diujikan. Di situ ada 3 materi. Yang pertama memainkan scale tangan nada mayor dan minor, lalu ada lagu nasional atau lagu kebangsaan, dan yang terakhir lagu klasik yang saya pilih waktu pertama kali untuk audisi yang pertama. Di situ saya latihan, saya berdoa juga, dan saya waktu itu ikut berpuasa dalam pergerakan puasa 40 hari yang ada dari gereja, saya ikut. Dan juga saya juga waktu itu sharing cerita ke kakak saya, aku Bagus. Kalau misalnya tuh ya kadang saya akan merasa takut, saya merasa cemas kalau misalnya tahap seleksi 2-nya saya nggak bisa melakukan dengan baik. Saya takut kalau misalnya yang lain tuh lebih jago. Tapi kakak saya, beliau mengatakan bahwa kamu tuh kalau misalnya sama Tuhan tuh nggak usah takut,
karena Tuhan tuh pasti yang menyertai, Tuhan yang buka jalan. Kalau memang ini kesempatannya, Tuhan tuh yang akan pakai kamu untuk jadi berkat bagi teman-temanmu, bagi mungkin teman-temanmu di IKN sana, bagi teman-temanmu di lingkungan, dan juga mungkin bagi orang tua lainnya juga. Maka dari itu saya terus latihan, saya terus berdoa, saya berpuasa, dan sampailah di hari H saat seleksi tahap keduanya di Taman Budaya. Saya itu berdoa sama Tuhan, Tuhan berikanlah saya ketenangan, Tuhan yang berikan saya hikmat, agar saya bisa menampilkannya dengan baik, saya bisa tenang, saya bisa enjoy saat seleksinya, saat audisinya Tuhan. Lalu sampailah di giliran saya untuk maju untuk audisi. Nah di situ saya benar-benar Tuhan mendengar doa saya benar-benar tenang, saya menghadap ke jurinya, saya menatap jurinya dengan tenang, dengan rileks, dan saya bisa memainkan atau diuji dengan baik juga oleh jurinya. Hingga salah satu juri namanya Pak Purwacaraka itu ikut bermain bersama saya seperti nge-jam session gitu. Setelah selesai dari tahap seleksi 2-nya itu, saya pulang dengan rasa gembira dan sangat senang karena lagi-lagi saya bisa memberikan yang terbaik. Dan untuk hasilnya saya berikan itu semua ke Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Kalau misalnya memang ini kesempatannya, berarti Tuhan mau pakai saya sebagai alatnya untuk meng-sharekan kebaikan Tuhan tentang apa yang Tuhan bisa lakukan di hidup kita kalau kita mau tekun, mau percaya kepadanya, dan selalu mau bekerja keras. Namun di akhir bulan Mei, saya masih belum mendapatkan pengumumannya atau belum mendapatkan balasan dari panitianya. Dan itu berlanjut sampai pertengahan bulan Juli. Nah, di situ saya dan keluarga berpikir bahwa sepertinya untuk tahun ini tahap seleksi 2-nya itu belum lolos, dan itu tidak apa-apa, kita sudah bersyukur, dan tahun depan kita bisa coba lagi dengan lebih baik, dengan persiapan yang lebih matang. Namun tiba-tiba pada tanggal 21 Juli 2024 saya mendapati pengumuman di Instagramnya Kitabana Nusantara bahwa ada list-list nama-nama yang sudah lolos di tahap 2 seleksi, dan saya juga mendapatkan informasi tersebut dari teman pelayanan saya, malah saya tidak ngecek waktu itu, dan katanya selamat ya Fit, kongres sudah bisa ikut dalam Kitabana Nusantara, dah lulus seleksi keduanya. Dan di situ saya sangat-sangat bersyukur, puji Tuhan, Tuhan benar-benar menjawab doa kami, Tuhan yang bukakan jalan kesempatan ini agar David bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi bangsa-bangsa juga mungkin. Dan juga saya sangat bersyukur atas semua dukungan, support dari orang tua, dari teman-teman Komsel, dari teman-teman pelayanan, dan juga kerabat yang telah mensupport saya sampai sekarang ini. Dan ini adalah salah satu step atau salah satu langkah untuk saya maju menggenapi visi dari Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan juga bisa meng-sharekan berita baik atau good news bagi teman-teman saya juga. Demikian kesaksian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi kakak-kakak, bagi bapak, ibu dalam menjalani hidupnya yang mungkin penuh dengan tantangan, rintangan. Tetapi percayalah bahwa bersama Tuhan kita akan bisa, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah berhutang pada umatnya yang mengasihinya. Kiranya kesaksian saya sampai di sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.